dari mana aku bisa memiliki uang untuk membeli resep obat ini dan kemudian membayar Anda yang datang ke rumah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kisah-kisah inspiratif. Pada kali ini saya akan membacakan kisah yang kedua dari buku Recharge Your Iman, yang insya Allah akan menginspirasi kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah tempat di Mesir sana, hiduplah satu keluarga yang mengalami kemiskinan yang sangat, dan saudara-saudara keluarga ini juga dalam kehidupan yang miskin, hingga kemudian Allah mengujinya dengan ujian yang berat ketika istri dari keluarga ini melahirkan seorang anak, dibarengi dengan berita duka bahwa suaminya meninggal dunia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegembiraan bercampur dengan kesedihan. Hiduplah sang ibu dalam keadaan miskin tanpa suami. Kemudian dia bekerja semampunya, apa yang bisa dikerja dia kerjakan. Ujian Allah semakin berat ketika beberapa bulan kemudian anaknya mengalami demam yang sangat sakit keras sampai kejang-kejang. Sampai kemudian sang ibu tidak bisa memberikan apa-apa selain merebus air putih untuk bagaimana tetap bisa bertahan. Sang anak hanya diberikan air putih, dikompres ala kadarnya. Malam semakin larut. Ketika malam memasuki puncaknya, sang ibu tidak memiliki harapan lagi selain kemudian dia teringat bahwa ada Allah, ada Tuhan yang maha segala-galanya, ada Allah yang maha pengasih kepada hamba-hambanya, maha penyayang kepada siapa saja. Kemudian dia ikhlaskan hatinya, dia khusyukkan pikirannya, dia menghadap Allah, melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, bermunajat kepadanya. Setelah selesai bersujud, beribadah, kemudian sang ibu mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang miskin, yang lemah, tidak ada wali bagiku, tidak ada suami yang memberikan rezeki. Anakku dalam keadaan sakit, ya Allah. Aku pasrahkan anak ini kepadamu, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu. Sang ibu terus curhat kepada Allah, melepaskan semua beban hidupnya dan memasrahkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa kemudian linangan air matanya sudah membasahi kedua pipinya. Di tengah malam yang gulita, yang sepi, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Dengan bergegas kemudian sang ibu membuka pintu rumahnya, dan betapa terkejutnya ia ketika di depan pintu rumahnya berdiri sesosok seorang yang berpakaian rapi, berbaju putih, membawa alat-alat kedokteran. Ternyata dia adalah seorang dokter. Belum sempat hilang kagetnya, sang dokter kemudian bertanya, "Mana anakmu yang sakit?" Kemudian sang ibu menunjukkan tempat di mana anaknya berbaring. Dengan sigap sang dokter mengeluarkan alat-alat kedokterannya, dia periksa, kemudian dia memberikan beberapa resep obat yang ditulis, kemudian berkata kepada sang ibu, "Ini resepnya, tolong malam ini juga ibu cari toko obat yang masih buka, kemudian beli dan obati anakmu malam hari ini." Kemudian sang dokter mengatakan lagi, "Dan ini adalah ongkos untuk biaya pengobatan anak ibu." Sang ibu kemudian mengatakan, "Wahai dokter, dari mana aku bisa memiliki uang untuk membeli resep obat ini dan kemudian membayar Anda yang datang ke rumah ini?" Kemudian sang dokter heran dan bertanya, "Lah, emang siapa yang menelpon saya tadi? Bukankah ini alamat Anda?"
Kemudian sang dokter memperlihatkan kertas, secari kertas yang berisi alamat. Sang ibu kemudian melihat, betul ya dokter, ini adalah alamat rumah saya. Kemudian dokter bertanya, mana laki-laki yang menelpon saya tadi? Wahai dokter, suami saya telah meninggal dunia. Dan dokter bisa melihat di sekeliling rumah saya, apakah ada telepon? Betapa kagetnya sang dokter kemudian menyadari bahwa tidak ada telepon, tidak ada laki-laki, tetapi mengapa kemudian ada laki-laki yang menelpon dan menunjukkan alamat si ibu dan mengatakan bahwa anaknya sakit. Keduanya terdiam lama. Sang dokter kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan bergetar kemudian sang dokter mengambil resep obat dari sang ibu. Dia kemudian keluar dan mencari obat untuk sang putra, kemudian kembali lagi ke rumah tersebut dan memberikan resep kepada sang ibu. Wahai ibu, ini resepnya, berikan obat kepada anakmu. Melihat kejadian itu kemudian sang dokter menitipkan uang kepada sang ibu. Kemudian kembalilah ia ke rumahnya, ke kediamannya. Dan setelah saat itu, setelah kejadian itu, sang dokter kemudian memberikan uang santunan kepada sang ibu setiap bulannya secara rutin. Ini adalah keajaiban di mana ketika Allah Subhanahu wa taala dipasrahkan segala urusan kita, dicurhati, dimintai, Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, serulah aku, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaanmu. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan kita bahwa laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang besar pengaruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala selain doa. Maka mari kita selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita bergantung, tempat kita memohon, dan sampai ketemu di kisah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.